Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dila Afitriani dengan NIM K33222024. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia FKIP UNS tahun 2022. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan pembelajaran terkait materi ikatan kovalen polar dan nonpolar. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, simaklah video berikut ini. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, kita tadi diharapkan dapat yang pertama menjelaskan pengertian ikatan kovalen polar dan nonpolar. Yang kedua yaitu menentukan jenis ikatan kovalen pada suatu molekul berdasarkan perbedaan keelektronegatif keterangannya. Yang ketiga menjelaskan hubungan antara kepolaran molekul dengan sifat fisiknya. Yang keempat, memberikan contoh penerapan konsep kepolaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Di samping sebelah kiri itu terdapat gula dan air. Yang gambar sebelah kanan ini terdapat minyak dan juga air. Nah, apa perbedaan dari gambar tersebut? Nah, berdasarkan pelarutannya, gula jika dilarutkan dalam air, maka gula tersebut akan larut. Sedangkan di sebelah kanan ini, minyak jika dilarutkan dalam air, maka dia akan terbentuk menjadi dua lapisan silakan. Nah, mengapa gula larut dalam air, sedangkan minyak ini tidak bisa larut dalam air? Jadi, jawabannya itu gula ini termasuk senyawa polar dan air juga termasuk senyawa polar, sehingga jika dilarutkan dalam air, gula ini larut karena sama-sama bersifat polar. Sedangkan minyak itu bersifat non-polar, kemudian air ini bersifat polar. Jika dilarutkan dalam air, maka minyak ini tidak bisa larut dalam air, kecuali dengan menambahkan sabun itu bisa larut minyak tersebut. Nah, untuk ikatan kovalen polar ini umumnya membentuk molekul polar. Nah, untuk pengertiannya sendiri, ikatan kovalen polar adalah salah satu jenis ikatan kovalen yang pasangan elektron ikatannya itu cenderung tertarik ke salah satu atom saja yang lebih elektronegatif, sehingga PEI-nya ini lebih tertarik ke salah satu atom yang berikatan, atau sering ada perbedaan keelektronegatifitasan antara kedua atom tersebut. Kemudian, ikatan kovalen polar ini juga terjadi pengpolaran atau pengkutupan muatan, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Contohnya itu senyawa asam klorida atau HCl terdiri dari dua atom hidrogen yang saling berikatan, yakni atom hidrogen yang mempunyai elektron valensi sebanyak 1 elektron dan atom klorin yang mempunyai elektron valensi sebanyak 7 elektron. Nah, saat kedua elektron tersebut saling menarik elektronnya itu, maka elektron atom H akan cenderung tertarik ke atom klorin, sehingga atom hidrogen akan menjadi kutub positif dan atom Cl akan menjadi kutub negatif, seperti contoh tersebut. Nah, untuk ikatan kovalen nonpolar ini umumnya membentuk molekul nonpolar. Nah, untuk pengertiannya sendiri, ikatan kovalen nonpolar merupakan ikatan yang pasangan elektron ikatannya itu tertarik sama kuat ke arah atom-atom berikatan, sehingga tarikan PEI keduanya ini sama-sama kuat. Atau beda keelektronegativitasnya itu antara kedua atom itu tidak ada, sehingga atom tersebut itu biasanya tidak memiliki PEB.
untuk penyebaran elektronnya itu juga merata, sehingga tidak terjadi pengkutupan pada senyawa tersebut. Nah, contohnya itu Cl2, O2, H2, dan CH4. Nah, Cl2 ini penyebaran elektronnya kanan dan kiri itu sama, sehingga termasuk nonpolar. Kemudian kalau CH4 ini kita lihat penyebaran elektronnya juga udah seimbang. Kemudian atom intinya itu juga tidak memiliki PEB, sehingga ini disebut kovalen nonpolar. Kemudian untuk hubungan kepolaran molekul dengan sifat fisiknya, yang pertama yaitu molekul polar. Nah, berdasarkan kelarutannya, molekul polar ini mudah larut dalam pelarut polar karena adanya gaya ikat antar molekul sesuai dengan prinsip like dissolve. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari yang kita temukan yaitu air atau H2O, kemudian etanol. Nah, berdasarkan titik didihnya, molekul polar ini memiliki titik didih yang tinggi karena gaya tarik antar molekul ini atau gaya dipol-dipol atau ikatan hidrogennya ini sangat kuat. Kemudian contohnya itu ketika air memiliki titik didih yang tinggi. Selanjutnya, berdasarkan titik lalehnya, molekul polar cenderung lebih tinggi titik lalehnya dibanding dengan nonpolar dengan massa yang sama. Nah, contohnya yaitu senyawa ionik dan polar umumnya tinggi. Yang selanjutnya yaitu kepolaran ikatan. Berdasarkan kepolaran ikatan ini, molekul polar terjadi ketika perbedaan elektronegativitasnya besar, sehingga distribusi elektronnya itu tidak merata. Contohnya di senyawa HCl dan HF. Kemudian untuk momen dipolnya, molekul polar ini momen dipolnya itu ada, sehingga nilainya lebih dari 0. Nah, contohnya yaitu H2O memiliki momen dipol 1,85. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan sifat listriknya, molekul polar dapat menghantarkan listrik jika berupa larutan ionik, sehingga dia mudah mengionkan. Contohnya yaitu HCl. Nah, HCl dalam air akan membentuk H+ dan Cl6. Kemudian berdasarkan interaksi antar molekulnya, molekul polar ini terjadi ikatan hidrogen dipol-dipol dan dipol induksi. Contohnya di NH3 dan H2O. Kemudian hubungan kepolaran molekul dengan sifat fisik dari molekul nonpolar. Nah, berdasarkan kelarutannya, molekul nonpolar ini mudah larut dalam pelarut nonpolar sehingga dia sulit larut dalam air. Nah, air tadi kan bersifat polar, sehingga jika nonpolar dilarutkan ke polar itu tidak bisa. Jadi, molekul polar ini bisa larut dengan pelarut nonpolar. Nah, contohnya yaitu minyak dan juga benzena. Nah, selanjutnya berdasarkan titik didihnya, molekul nonpolar ini lebih rendah karena gaya antar molekul atau Lambda itu lemah, sehingga contohnya itu seperti gas mulia dan juga metanol. Nah, selanjutnya itu berdasarkan titik lelehnya, umumnya itu titik leleh dari nonpolar itu rendah. Nah, contohnya yaitu lilin. Nah, lilin ini jika dipanaskan itu mudah meleleh. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan kepolaran ikatannya, yaitu perbedaan keelektronegativitasnya itu kecil atau strukturnya itu simetris sehingga dia tidak terjadi pengkutupan. Contohnya di senyawa CO2 dan CH4. Nah, berdasarkan momen dipolnya, molekul nonpolar ini yaitu momen dipolnya 0 karena distribusi simetris
Contohnya itu di senyawa CO2. Selanjutnya, berdasarkan sifat daya hantar listriknya, molekul nonpolar ini tidak dapat menghantarkan listrik. Jadi kesimpulannya yaitu senyawa polar itu distribusi elektronnya itu tidak merata. Contohnya H dan O. O ini lebih banyak elektronnya sehingga terjadi pengkutupan, yaitu pengkutupan positif dan pengkutupan negatif. Dilihat dari bentuknya itu, senyawanya itu berbentuk tidak simetris atau bisa disebut asimetris. Kemudian, biasanya itu senyawa polar itu memiliki atom pusat memiliki PeB, sedangkan senyawa nonpolar itu distribusi elektronnya itu sudah merata sehingga tidak terjadi pengkutupan. Senyawanya juga berbentuk simetris. Kemudian untuk atom pusatnya itu tidak memiliki PeB. Untuk pemahaman kita, coba kita buka website Colorado Edu Molekul Polarity. Di sini akan muncul seperti ini, kita klik Start Simulation. Kita klik saja. Nanti polaritas molekul ini ada di atom dan di atom dan juga di molekul. Kita pakai yang dua atom ini. Di sini nanti terdapat tipe ikatan, kemudian muatan parsialnya, kemudian ada karakter ikatannya juga. Untuk permukaan nanti bisa dilihat potensi elektrostatiknya, kemudian rapatan elektronnya juga. Di sini juga ada medan listrik. Kita bisa hidupkan. Nanti di sini ada medan listrik positif dan juga negatif. Ini ada atom A dan atom B. Atom A ini kita misalkan H. H ini memiliki elektronegativitas yang kecil daripada Cl. Cl ini memiliki elektronegativitasnya besar. Kita taruh di sini, kemudian ininya kan yang A kecil. Kemudian default ikatannya kita centang, dan centang muatan parsialnya, nanti ada kutub positif dan kutub negatif. Kemudian karakter ikatannya kan atau centang. Karakter ikatannya ini berada di tengah-tengah. Kemudian untuk potensialnya kita bisa lihat potensial elektrostatiknya yang ini kan agak lebih lemah. Potensial elektrostatiknya itu negatif. Kemudian yang A ini ada positif karena di sini ada kecil. Kemudian berdasarkan kerakatannya, maka B ini memiliki kerakatan elektron yang lebih besar daripada yang A. Jika kita balik elektronegativitasnya, yang A ini lebih besar dan yang B ini kurang, maka dia akan berbalik karena kutub negatifnya ada di A. Dia akan mendekati medan magnet yang positif ini, medan yang ke negatif. Kalau semuanya elektronegativitasnya kurang, maka di sini tidak terjadi pengkutupan atau bisa kita sebut dengan kovalen nonpolar. Itu tadi video pembelajaran terkait materi ikatan kovalen, polar, dan nonpolar, dan dibantu oleh Webpad sebagai visualisasi bagaimana ikatan kovalen itu terbentuk, dan berguna untuk membantu siswa agar bisa menjelaskan secara submikroskopik, makroskopik, dan juga simbolik. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.